وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم, para pecinta Rasulullah, para pegiat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu syafaat Rasulullah, semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian hadis Sahih Bukhari dan Muslim bersanad, kami terlebih dahulu membacakan silsilah sanad atau sertifikasi gitu. Jadi kita, salah satu ciri khas dan distingsi hadis adalah bersanad. Jadi ada silsilah keguruan sampai ke pengarang kitab, sampai ke Rasulullah. Kami dari guru kami Profesor Dr. Yusri Rusi Syekh Jabir Al-Hasani, beliau ngajar kami Sahih Bukhari di Masjid Al-Azhar Kairo setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai zuhur. Ya, 2005, 2007 sampai 2018. Ya. Masih tersisa sedikit dari Sahih Bukhari yang belum selesai. Insyaallah nanti ketika kami ke Kairo lagi, insyaallah akan kaji lagi. Dan dari Profesor Dr. Sa'ad Rizik Jawis Al-Hasani, beliau guru besar hadis di Al-Azhar University Kairo, almarhum 2019 beliau wafat. Dari gurunya mereka, ya, yaitu Syekh Al-Musnid, ahli sanad, pakar sanad dan hadis, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, yang lebih dikenal dengan Syekh Yasin Padang. Itu menjadi ulama dunia ya, di Mekah Al-Mukarramah. Dari gurunya, ini sanad Sahih Bukhari tertinggi. Jadi kalau semakin pendek, semakin sedikit jumlah perawinya itu semakin tinggi gitu, secara umum. Disebut dengan sanad Ali ya. Jadi biasanya 22 perawi, ini ada satu jalur karena kita Sahih Bukhari ada beberapa jalur yang kita dapatkan. Nah, ini jalur yang terpendek ya. Ada 19 rawi atau orang saja ya sampai ke Imam Bukhari. Kalau sampai ke Rasulullah itu ada di Sahih Bukhari itu tiga rawi yang paling pendek, berarti 19 tambah 3 ya, 23 ya. Itu yang paling pendek ya, 22 ya, yang paling pendek. Yaitu dari guru kami tadi, dari Syekh Yasin Al-Fadani, gurunya guru kami. Dari gurunya Ad-Da'i Ilawah As-Sayyid Ali atau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ya. Dari gurunya Syekh Al-Hajj Abdul Hamid Zakaria bin Abdul Jalil. Dari gurunya Al-Qutub As-Sayyid Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Ali Balfaqih, Surabaya. Dari gurunya Sayyid Ali bin Abdul Bar Al-Wanai, Mesir. Dari gurunya Sayyid Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Andalusi. Dari gurunya Syekh Yusuf At-Tuluni. Dari gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dari gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, wafat tahun 852 ya. Dari gurunya Al-Imam Abdul Rahim Al-Awwali. Dari gurunya Al-Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Syadahbat Al-Farghani. Dari gurunya Imam Yahya bin Ammar
Al-Khatlani dari asisten pribadinya Imam Bukhari. Kalau sekarang mungkin ya seperti notulen gitu atau sekretaris pribadi ya, itu yang mencatat gitu, menginventarisir ya dari gurunya, itu namanya Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Farabri dari Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Maulahul Ju'fi, lahir tahun 192, wafat tahun 256 ya. Karena ini kajiannya Sahih Bukhari tapi tematik. Nah, sekarang kita mau ambil tema atau dirasah hadisiyah maudhu'iyah, kajian hadis tematik Sahih Bukhari ya. Jadi kita nggak urut dari awal gitu, kita sesuaikan dengan tema yang berkembang, kebutuhan ya. Sekarang kita butuh narasi yang baik, narasi yang membawa kesejukan, narasi yang membawa kedamaian, yang merangkul semua kelompok, yang bisa adem gitu ya. Nah, apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini. Sebenarnya semuanya ada di dalam hadis Rasulullah. Tentu saja harus kita kaji, ya tidak begitu saja. Ya, tapi kalau kita misalnya lihat narasi, gimana sih narasi yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah Nabi. Nah ini bab nomor 23 ya, judulnya Babu Hifdzil Lisani wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ya, di surat Qaf ayat 18. Jadi bab ini menjelaskan tentang bertutur kata yang bijak, yang baik. Ya kalau sekarang kita kembangkan bukan hanya saja tutur kata, Pak. Sekarang ini sudah jari jemari kita, posting, share, kita bermedsos, itu juga masuk, Pak ya. Kan Rasulullah sabda Rasulullah, hadis Nabi itu sifatnya relevan, universal ya, kapanpun, siapapun, dimanapun bisa diterapkan. Itu keunggulan Islam. Jadi sifatnya universal. Jadi jaga lisan gitu. Lisan kan komen ya, bisa juga status, bisa juga share, posting, bisa juga apa aja. Jadi bukan hanya bicara, tetapi semua yang dibagikan kepada orang lain itu juga perlu mengacu kepada hadis-hadis ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa hadis tentang hal ini. Dan Imam Bukhari merujuk pada firman Allah SWT di surat Qaf, ma yalfidhu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Masya Allah. Coba kita refleksi sedikit ya. Apa yang keluar, ma yalfidhu, apa yang terucap, min qawlin, dari sebuah komen, perkataan walaupun sedikit. Jadi qaulin tidak pakai minal qauli, tidak pakai alif lam. Ini kalau di dalam ilmu gramatikal Arab atau nahwu disebut dengan nakirah, litangkir, nakirah ya, walitasgir, artinya walaupun sedikit ucapan itu, atau hanya beberapa huruf atau beberapa kata gitu. Ya, apa yang terucap dari lidah kita, kemudian mungkin di-share dengan jari jemari kita di media sosial kita, ya, dengan akun-akun kita misalnya, ya, dengan media-media yang ada, itu semua illa kecuali ladaihi akan dipantau. Ya, dipantau siapa? Raqibun, ya tentu Allah. Ya, Allah SWT melalui malaikat raqib dan atid. Jadi di pundak kita, Pak, ya jamaah sekalian, di pundak kita ini ada raqib dan atid. Kalau CCTV bisa ditutup,
Bisa di style, bisa didesain gitu ya. Tapi kalau Allah tidak bisa dibohongi, Pak. Apa yang terucap dari lidah kita, ya, itu semuanya akan diaudit, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau berujar, ada kan? Dipertimbangkan dahulu, Pak. Coba dipikir-pikir, kalau saya bicara seperti ini kira-kira gimana ya orang menangkapnya, gitu loh. Kalau kira-kira orang tersinggung, kalau orang nanti tersakiti dengan kata-kata kita, stop, jangan dilanjut. Ya, oke. Nih, kita coba telusuri hadis-hadisnya. Hadis nomor 55771, qala haddatsani Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakar al-Muqaddami. Qala haddatsana Umar bin Ali, sami'a Aba Hazim an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala man yadhman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannata. Ya, luar biasa. Coba kita tadabbur hadis ini. Ini menurut guru kami Profesor Dr. Abdul Basit, Ali Abdul Basit Mazid. Beliau adalah ketua jurusan hadis di Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin. Beliau mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk tadabbur, merenungkan, refleksi bukan hanya Al-Quran, bukan hanya ayat Quran, tapi juga hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu juga direnungkan, Pak. Coba direnungkan, diamati, dihayati gitu loh. Gimana ya Rasulullah SAW? Kenapa mengatakan seperti ini? Apa sih filosofinya? Apa hikmahnya gitu? Kira-kira seperti itu. Nih, misalnya seperti ini. Ini dari gurunya Imam Bukhari Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, dari gurunya Umar bin Ali, dari Abu Hazim, ini seorang tabi'in senior, dari sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua bibir, kata Rasul, lahyai. Lihya kan ini, lihya kan jenggot. Tapi kalau lahya itu di atas jenggot, maksudnya dua bibir, Pak. Ya, dua bibir. Barang siapa yang bisa menjaga dua bibir, dan dalam riwayat Rasul menunjuk. Barang siapa, ya visualisasinya kira-kira begini. Siapa saja, Rasul bersabda, siapa saja yang bisa menjaga ini. Siapa saja yang bisa menjaga ini. Dua bibir, di antara dua bibir. Dan siapa saja yang bisa menjaga di antara dua pusar dengan kaki, maksudnya kemaluan. Jadi Rasul mengisyaratkan dua, barang siapa yang bisa menjaga ini dan menjaga ini, kata Rasulullah, azman lahul jannata, saya menjaminnya dengan surga. Azman lahul jannah. Nah, di sini coba kita lihat keterangannya. Sebagian ulama mengatakan ketika merefleksi hadis ini bahwa sebagian besar dosa kita dan kesalahan kita itu dipicu oleh ini dan ini. Mohon maaf. Seksualitas, nafsu, biologis atau seks yang tidak dikendalikan oleh agama, dan tutur kata, ujaran yang tidak dipertimbangkan sebelumnya. Di dalam riwayat di Sunan Nasa'i dan juga di Al-Hannad, itu di kitab Az-Zuhud, nomor hadisnya 531, dari Abwa bin Miswar radhiyallahu anhu. Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Loh, saat ini seorang ini siapa? Kalau gitu berarti kan kalau dalam ilmu hadis dia majhul, indefinitif. Kalau dalam grammar tuh nggak diketahui siapa gitu loh. Oke. Dalam kajian ilmu hadis atau mustalahul hadis, ada rumus mengatakan bahwa jahalatus sahabiyyi la tadurru.
tidak diketahuinya nama sahabat secara pasti dan definitif, itu tidak berpengaruh kepada status hadis. Ya. Kalau mau ini belajar mustalah hadis Pak, 1 semester. Di kampus saya ngajar itu. Iya 1 semester itu. Yang ngajar S2, pasca sarjana juga ngajar S1. Itu 1 semester mustalah hadis, ilmu hadis itu. Salah satunya kaidah itu. Artinya datang seorang kepada Nabi, udah dia sahabat, dia curhat kepada Rasulullah, jadi nggak ngaruh. Tetap dia, apalagi Sahih Bukhari. Yang ngaruh itu kalau datang seorang kepada Abu Hurairah, siapa dia? Bisa jadi sahabat, bisa jadi tabiin. Kalau tabiin siapa dia? Bisa jadi dia lemah, bisa jadi dia sedang, bisa jadi dia kuat. Nanti semua akan pengaruh. Kalau kuat dia sahih, kalau sedang dia hasan, kalau lemah dia dhaif hadisnya. Kalau diduga pemalsu hadis jadi matruk hadisnya. Kalau dia pendusta, maka jadi hadis palsu, hadis maudhu'. Gitu Pak ya. Mohon ini sekedar selingan saja supaya kita tahu betapa rumit dan dalamnya ilmu hadis. Ya, kita sudah tinggal makan saja dah. Kita tinggal menikmati ya Bang Irsan ya. Jadi kita tinggal menikmati saja. Sahih Bukhari ini udah oke. Jadi kita udah kata Imam Bukhari ini sudah sahihnya sahih gitu. Sudah seleksi Pak dari 600.000 hadis. Diseleksi oleh Imam Bukhari menjadi 7.335. Berapa persen coba? Dan setiap satu hadisnya mandi beliau. Secara metodologi riset Pak Faisal kan paham lah ya, di dunia kampus ada metodologi penelitian kan, metopen. Itu kan di situ ada harus logis segala macam ya, pengumpulan bahan. Itu Imam Bukhari udah oke. Tapi beliau belum yakin. Secara spiritualnya tuh intellectual question udah oke, tapi spiritual questionnya belum yakin. Apa yang beliau lakukan? Setiap mendapatkan satu riwayat hadis di Sahih Bukhari, beliau mandi menghormati hadis Nabi. 1. Mandi apa aja? Mandi menghormati hadis Nabi. Karena tidak sembarangan perkataan hadis Nabi. Karena wahyu dari Allah. 2. Beliau ke Raudhah di Masjid Nabawi. Beliau sholat istikharah 2 rakaat. Setelah sholat doa, ya Allah, kalau memang ini hadis Rasulmu ya Allah, maka kuatkanlah hatiku untuk menulisnya. Sampai segitu. Ada sekarang metodologi penelitian yang segitu Pak. Saya kira saya belum dengar ya. Kalau di Barat nih, yang eksak misalnya kan nggak ada begitu kan. Kalau asal udah oke, udah misalnya kualitatif atau kuantitatif. Oh dia kualitatif. Kalau udah oke ininya, ya kan. Referensinya udah representatif, kemudian akurat datanya, kemudian pengumpulan datanya sudah oke, hipotesanya oke, terlengkapi semua oke, nggak masalah. Tapi kalau Imam Bukhari bukan hanya itu, tapi ada ini apakah sudah diinikan oleh Allah, ridhonya atau belum? Gitu. Itu Imam Bukhari ya, supaya kita tahu bagaimana perjuangan beliau. Kita tinggal menikmati saja kok. Rasanya agak berat gimana, itu cuma enggak seperti Imam Bukhari kan, kita tinggal menikmati saja ya. Jadi kita balik lagi tadi bahwa hadis ini ya, datang seorang kepada Rasulullah, udah nggak usah ditanyakan siapa, asal dia curhat kepada Rasul, berarti dia sahabat ya. Kalau tabiin ya nggak lihat Nabi, nggak ketemu Nabi, bukan sahabat namanya. Kalau tabi ini nggak ketemu Nabi, berarti kalau datang seorang kepada Nabi dan dia curhat, itu sahabat dia, gitu. Jadi nggak ngaruh hukumnya. Dia bilang begini, ya Rasulullah, Inna Allaha qad baraka li jami'il muslimina fika, fahussani minka bi khairin. Ya Rasulullah, Allah sudah memuliakan engkau dan umat engkau ya Rasulullah. Saya mohon nasihat yang paling lengkap untuk saya. Apa kata Rasulullah? Amustausin anta bima usika bih? Kamu serius? Kalau bahasa kita, kamu serius? Qala na'am. Iya ya Rasul, saya serius. Oke, ijlis. Duduk. Duduk dia. Apa kata Rasulullah? Idza hamamta bi amrin, kalau kamu mau berbuat sesuatu atau kalau kamu mau mengatakan sesuatu, fatadabbar akibatahu, difikir dulu resikonya, efeknya. Kita mau berbuat nih, kita pikir dulu. Kita mau berbuat, kita pikir dulu nih gimana nih? Apakah tindakan kita, kegiatan kita ini bermanfaat atau tidak?
Itu Rasulullah. Begitu Pak nasihatnya Pak. Jadi dan juga kalau kita ingin berkata-kata sesuatu, berujar sesuatu, bermedsos, mau posting, mau nge-share konten gitu, dipastikan dulu. Ini konten ini membuat pecah belah orang, netizen, ya warga, ya kan, yang mengkonsumsinya atau enggak. Kalau dia manfaat, misalnya sabda Rasulullah, firman Allah, ya kan, kata-kata bijak, silahkan di-share. Tapi kalau kalau di-share akan membawa dampak negatif, nanti orang bisa berantem, jangan. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Saya menyampaikan saja dari Rasulullah. Ini salah satu tipsnya Rasul. Kalau Anda ingin berbuat sesuatu atau berkata-kata sesuatu, fikirkanlah terlebih dahulu akibatnya, resikonya. Fa'inkan, kata Rasul begini, langsung dijelasin detailnya. Luar biasa. Subhanallah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa'inkana rusdan, kalau dia baik akibat dan resikonya, lanjut. Famdihi, lanjut. Fa'inkana ghayyan, kalau dia efeknya tidak baik, fantahi, stop, jangan. Pernah guru kami dan gurunya guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama internasional Yaman. Beliau ada salah satu jamaahnya pernah, ya mungkin bahasa kita, pernah mencibir gitu ya, mencibir kemudian bini kepada orang lain. Setelah itu dia sadar dan menyesal, pengen minta maaf, datang ke beliau, Al-Alamah Habib Umar, guru yang mulia. Guru, saya mohon maaf saya keceplosan atau saya mencibir guru di belakang gitu, saya mau minta maaf. Kata beliau, oh iya, Anda sebelum minta maaf saya sudah maafkan. Kata beliau, gitu. Itu kearifan seorang ulama. Anda sebelum datang, saya sudah maafkan jamaah saya, murid-murid saya. Tanpa kamu minta juga saya sudah maafkan. Cuman, kata-kata kalau sudah terlanjur keluar, apalagi sudah lewat medsos dan sudah dikonsumsi, bagaimana cara nariknya? Gitu kata beliau. Gimana ya Pak? Benar Pak? Kita pernah nih ngeser. Gimana cara nariknya? Susah. Lah sudah, apalagi udah jejak digital. Jejak digital udah ada semua Pak. Sampai kita meninggal pun ada di jejak digital. Maka dipikir-pikir dahulu kalau berujar, kalau berkata-kata, dan dipastikan itu baik. Nah, akhirnya karena masih penasaran sama Habib Umar, begini sajalah. Kamu sekarang pulang, tolong cari bulu burung atau ayam. Kumpulkan. Untuk apa? Udah pokoknya kumpulkan, nanti 3 hari ke sini. Kamu kumpulkan bulu ayam atau bulu burung. Akhirnya dia pulang, setiap dia jalan dia cari kalau ada bulu gitu ya, diambil. Dan dibawa, beberapa hari ketemu. Sudah ini dikumpulkan. Ini guru, berapa yang Anda dapat? Berapa yang Anda dapat? Ini segini guru, 10 misalnya 10 apa bulu. Nah, terus itu burung atau ayam, ya, rambutnya atau bulu yang kecilnya, Anda tahu nggak dia rontok di mana? Rontok di mana dia? Dan ada berapa? Anda tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kata-kata yang sudah meluncur dari mulut Anda, yang mungkin mencibir atau apa gitu, yang tidak baik, berapa orang yang sudah mengkonsumsi? Gua nggak tahu, medsos. Ya, bisa jadi ratusan ribu loh kalau subscribe-nya banyak banget, followernya banyak. Betapa sulitnya mau menariknya. Belum lagi orang sudah meninggal lagi. Gimana Pak? Akunnya udah di kuburan.
Oke, bisa ketangkep ya. Ya, jadi tolong diperfikirkan terlebih dahulu. Kalau ketika berujar, ketika berkata-kata, dipastikan bahwa kata-kata itu kontennya baik dan resikonya juga baik. Ya, kalau tidak tahan, ya jangan dilanjutkan. Itu maksudnya dari hadis ini. Yuwadhih al hadis anna man adda al haqq alladhi alaih, barang siapa yang bisa menjalankan fungsi mulutnya dengan baik, kata-katanya baik, tindakannya baik, mabainah di antara dua bibir, artinya kata-kata atau mulutnya, ya, wa mabaina rijlaihi, dan di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluan, ya, syahwat nafsunya, maka Rasulullah menjamin dengan surga. Karena produk maksiat dan dosa itu disuplai, ya, sebagian besar dari mulut dan nafsu, gitu, ya, dari nafsu dan mulut itu. Oke, luar biasa Rasulullah SAW. Ini satu pesan dari Rasulullah SAW bahwa anna akbarul bala'il alal abdi fi dunyahu, bahwa musibah terbesar bagi kehidupan seseorang di sisi Rasulullah adalah lisan dan kemaluan atau nafsu. Nah, ketika orang bisa mengendalikan keduanya, kata-katanya bisa diatur, ya, mohon maaf, nafsunya juga, nafsunya atau seksualitasnya terkendali sesuai dengan bimbingan hari agama, maksudnya pernikahan yang sah, ya, maka Rasulullah SAW akan memberikan garansinya untuk kita, gitu ya. Bisa dijelaskan ini ya, jelas ya. Oke. Jadi waman ittaqa syarrahuma ittaqa akbar syarri, barang siapa yang bisa menjaga kemaluannya dan bisa menjaga lisannya, dan juga tentu saja lisan yang disalurkan lewat berbagai macam media, maksud bisa juga dengan jemarinya, dengan postingannya, dengan kata-kata langsung, itu semuanya pokoknya itu dia berarti sudah menjaga dari keburukan-keburukan atau dari kemaksiatan. Oke, jadi dari sekarang, dari sejak ini, ketika kita mendengar tips dari Rasulullah ini, kita pikir-pikir dulu kalau kita berkata-kata, jangan, kalau orang sini jangan asal ceplos, ya. Jadi dipastikan dulu, diukur dan ditimbang bagaimana kalau kata-kata ini keluar, bagaimana orang menangkapnya dan bagaimana orang mengambil kesannya. Kalau negatif jangan dilanjut, stop, sudah, untuk konsumsi diri sendiri, ya. Kalau itu baik bisa di-share ke orang lain. Kemudian ada juga nih yang selanjutnya, hadatsana Abdullah bin Munir sami'a Aban Nadhr hadatsana Abdurrahman bin Abdullah yani ibni Dinar an abihi an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min suhtillahi la yulki laha balan, ya, yahwi biha fi nari jahannam. Masya Allah. Coba ini kita renungkan lagi nih hadis ini ya Pak. Masya Allah ya, narasi Rasulullah itu narasi yang Bapak dengar gini hadis-hadis Nabi, sabdanya gimana coba? Enak kan ya? Enak. Gak ada Pak satupun huruf yang meluncur dari lidah Rasulullah yang mengandung konten yang menyudutkan orang, yang membuli, hate speech atau black campaign. Gak ada. Sudah, silahkan kalau gak, silahkan ditelusuri sendiri kalau gak percaya, di searching sendiri. Gak ada hadis Nabi satupun Pak, kata Rasulullah nih yang semuanya kebaikan. Singkat, padat, jelas, gamblang, clear. Value-nya kemanusiaan, humanis, value yang memang sudah dibutuhkan dalam interaksi sosial. Kalau sosial politik kita ya mengacu kepada narasi Rasulullah, wah, aman Pak, aman.
Ini maksud kita ya, mudah-mudahan bisa mengacu kepada Rasulullah SAW semuanya. Ya, nih Rasul mengatakan, misalnya begini, hadis ini. Dari gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Munir, dari Abu Nazar, dari Abdurrahman bin Abdullah, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, murid setianya Nabi. Ya, itu 70 sahabat. Beliau ketuanya, santrinya Rasulullah di Masjid Nabawi. Ininya itu hidupnya dengan Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan kata-kata gitu yang baik, ya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya, statusnya, sosialnya. Sebaliknya, orang yang berbicara dengan kata-kata ujaran kebencian, ujaran apa namanya yang tidak membawa kemaslahatan, ya, yang membuat perselisihan, permusuhan, dan dia layul kibalat, dia tidak berpikir-pikir dulu, tidak dipertimbangkan dulu gitu dengan hati nurani dan akal dia. Kalau begitu, dia siap-siap saja masuk neraka Allah SWT. Ini Pak. Jadi pilihan, opsi tergantung antum, tergantung kita mau milih yang mana nih. Kalau Anda berbicara dengan kata-kata yang baik, yang sejuk, yang damai, ya, kemudian orang membacanya kalau itu tulisan, atau orang mendengarnya, atau orang melihatnya dan menyaksikannya, maka itu dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Artinya kalau Allah ridho berarti akan dimasukkan pada surganya gitu. Makanya seorang wali perempuan Rabah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan dari Mesir ya, beliau ditanya oleh muridnya, wahai guru, apakah engkau ingin surga? Tidak. Apakah engkau meminta perlindungan dari neraka? Tidak. Lah kaget ya. Nah, kita ibadah untuk masuk surga, ingin surga dan ingin dijauhkan dari neraka, bukan ya Pak ya? Bukankah begitu? Ini belum enggak. Apa yang terus lah kaget itu muridnya, lah apa yang Anda cari, harapannya, tujuannya, main goalnya apa? Apa dia jawab tuh? Saya tidak mencari surga dan juga tidak ini ke neraka, tetapi yang saya cari adalah keridhaan Allah. Itu ya cerdas ya. Lah kalau Allah ridho, masa kalau diridhoi sama Allah dimasukkan ke neraka, ya Pak, secara logika nih. Allah ridho, Allah senang, dimasukkan kemana? Kan secara iya. Kalau guru sudah dosen udah senang, muridnya dia nurut, ya ini cerdas, pintar dan taat gitu dengan gurunya, tentu saja kan dinilai A. Iya. Gitu. Tapi kalau dia nyebelin, nggak sopan, nggak etis, juga sering ini melanggar instruksinya, ya tentu saja dikasih jelek. Walaupun dia nggak minta, walaupun dia minta juga, dia mintanya yang baik, nggak dikasih Pak. Kita minta, ya Allah, saya minta surgamu, jauhkan aku dari nerakamu, tapi perbuatannya dosa terus. Kata Allah tuh kamu, ya kan? Gitu Pak kira-kira ya. Jadi luar biasa Rasul mengajarkan ini. Jadi kata-kata itu perlu dipertimbangkan, perlu ditimbang-timbang terlebih dahulu ya sebelum keluar ya. Karena kalau sudah keluar itu nariknya lagi kalau itu salah dan mencemarkan nama baik orang atau menghina orang, mencaci maki orang. Oh, ya kan? Itu menariknya lagi itu tadi itu. Betapa beratnya. Dan itu akan menjadi ganjalan, Pak. Menjadi hambatan kita nanti, perjalanan kita jadi terhambat gara-gara itu. Ya, jadi jangan hambat perjalanan kita menuju Allah itu dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, oke. Berapa menit lagi nih? Isya 9:11 masih. Satu lagi saya tambahkan. Nanti silahkan kalau ada mau ditanyakan. Dari hadis yang selanjutnya dari Ibrahim bin Hamzah, dari Ibnu Hazim, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Isa. Ini semuanya ada di Sahih Bukhari. Ini sahih, jelas sahih ya. Tinggal pemahamannya saja. An Abi Hurairah, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha, yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq
dari Ibrahim bin Hamzah, dari Ibnu Abi Hazim, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Isa bin Talha, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seseorang la yatakallamu, berbicara bil kalimati, dengan kata, ya, dengan ujaran, dengan kata, walaupun satu kata. Tidak kalimat, ya, satu kata. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak difikir dulu resikonya, asal dia, dan kontennya menyudutkan orang, mengganggu orang, ya, atau menghina orang, yazillu biha, maka dia akan tergelincir nanti, finnari, akan terjerumus di dalam neraka, abada mimma bainal muslimin, jauh sekali, apa namanya, dia tergelincirnya jauh sekali, perpelosoknya dalam gitu maksudnya, seperti barat dan timur. Wow. Ya, kalau kita kaji hadis seperti ini, ternyata nggak ringan kata-kata itu ya. Kata nggak sepele ya. Iya, tapi kita kadang-kadang menyepelekan kan. Kadang-kadang kita menyepelekan itu. Ya, Rasul pernah tangannya itu sayang sekali orang bicara tapi tidak bermutu, tidak berkualitas, menghina orang, gitu. Nanti dia akan ke neraka, gitu Rasul itu. Jadi dari sini banyaklah sebenarnya hadis-hadis Nabi, literasi di dalam sunnah Nabi yang mengisyaratkan tentang ini. Yang inti dan kesimpulannya adalah bahwa siapa saja yang bisa menjaga dan bisa mengendalikan lisannya, tutur katanya, ujarannya, dan jari jemarinya, postingannya, share-nya, dan juga kemaluannya, nafsunya, maka Allah dan Rasulullah akan memberikan garansi ke surganya dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, saya kira itu. Silakan kalau ada mungkin yang mau ditanya. Iya, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Tisna. Iya, gimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Iya, Pak, silakan. Kalau itu material informasi disampaikan direkayasa gitu. Terus kita merasa ini melanggar. Ya. Ya. Ada informasi yang sudah dikatakan direkayasa, kemudian sengaja disebarkan ke ruang Publik atau mass media. Partisan. Ya. Sehingga kita menjadi kayak platform, kita ngurusin karena ada hal yang melanggar prinsipnya kita. Cuma forward aja, gitu forward. Ya. Ternyata itu efeknya bisa Iya. Yang kedua, saya tidak membaca, saya malah males bahasa Polri gara-gara satu perkataan yang kurang standar cara disebut. Sampai Polri saya kaget. Bila kalau pakai bahasa itu sudah serem, kan itu berarti ternyata bukan kata bahwa satu Bil kalimah itu kata Rasulullah kan. Ya, ditimbang teliti. Oke, bagus ini pertanyaan jazakallahu khair Pak. Satu masalah kalau sudah diplorkan ke ruang publik ya, jadi sudah menjadi konsumsi halayak. Oke. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Pertama, tentu saja sikap kita sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran. Jangan, itu juga ada di dalam Sahih Bukhari. Rasul menyebut bahwa janganlah orang itu main katanya. Qila wa qal. Itu dilarang oleh Rasulullah. Tidak valid. Nah gimana? Informasi yang kita terima jangan ditelan mentah-mentah. Rasulullah, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan jadi ditolak juga, entar dulu, ini juga entar dulu. Ya tadi kata Rasulullah diseleksi dulu, disortir gitu. Kita ada filternya. Ya. Nah, salah satu sikap sortir itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Al-Qur'an di surat Al-Hujurat. Ya, ayat berapa? Ya, di ayat 7.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang yang beriman, kalau datang informasi kepada Anda, jangan langsung ditelan mentah-mentah, langsung di-forward. Tahunya isinya, baru kena juga pasal. Karena kita udah ngesek gitu loh. Kayak misalnya orang kita ya ada kontrak sama kita, terus ternyata teroris, kena pasal. Kenapa? Karena kita menyembunyikan. Gitu loh. Sama kita menerima informasi, jangan langsung di-share. Kita ini dulu. Wah, ini gimana? Wah, ini kontennya nggak bermutu, nih bahaya kalau di ini, jangan, hapus, delete. Kenapa? Wah, bagus nih hadis Rasulullah, kata-kata bijak ya, mutiara dari Sayyidina Ali misalnya, kan bagus. Imam Syafi'i berkata, misalnya apa gitu, bagus itu isinya, masya Allah luar biasa, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi betul. Jadi apa sikap kita adalah tabayyun kalau Al-Quran itu ya, tabayyun itu artinya check and recheck gitu loh, klarifikasi. Ya Pak, betul nggak? Terasa kan? Iya, tuh luar biasa sebenarnya ya, konsep Qurani dan Nabawi luar biasa, Pak. Bener. Silahkan Anda pergi ke jurnalis senior siapa gitu, jurnalis tanya, kalau apa namanya konsep Quran dan konsep Nabawi itu luar biasa. Ya Pak, bener nggak? Iya, ngawet sendiri tuh. Betapa luar biasa. Rasulullah itu nggak main-main, Pak. Itu wahyu dari Allah, bukan dari Rasulullah. Itu sudah pasti kebenarannya dari Allah. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tabayun, check and recheck. Kalau sudah tadi itu, kalau sudah tiba-tiba memang baik dan tidak ini kan bagus ini silakan. Tapi kalau tadi ada konten yang menyudutkan atau melanggar undang-undang, baik undang regulasi agama atau regulasi sosial, regulasi apa yang berlaku di kita nasional, ya jangan. Itu nasihat Rasulullah, bukan kata saya. Yang kedua, nah tadi kata ya kan, ya kata. Itu bukan. Bahkan kalau kita lebih sempitkan lagi satu partikel atau satu huruf saja, kalau memang itu sudah bermakna, ya kan? Iya, itu bisa, ya. Jadi telitilah, ya, amatilah, timbang-timbang, pikir-pikir, ya, sortir, seleksi sebelum Anda bicara, sebelum Anda berbuat. Kalau tidak, kita akan menyesal semua itu, ya, gitu. Ya. Ada lagi? Masih ada waktu? Masih? Ya. Ya. Yang kita waspada itu kayak yang serangan ke Palestina. Nah, itu kan benar-benar melanggar aturan. Tapi begitu kita membicarakan itu di media internasional, kita bisa dinyatakan sebagai teroris. Kita. Nah, ini hati-hati Mas Pak. Kalau kita itu kaidah dari hadis-hadis itu sudah jelas melanggar prinsip kemanusiaan. Tapi begitu kita melontarkan, langsung kita digolongkan oleh media barat itu sebagai, dan itu sampai paspor kita menjadi kita keliling mana aja, karena kan media massa kan punya ya WA, YouTube, yang kan Facebook kan punyanya jauh gitu. Nah, itu bagaimana kita mau mengeksplisit nurani. Tapi benar kata Bapak. Iya, baik. Ya, dibutuhkan kearifan, wisdom. Ini bukan wisdom ya. Maksudnya, wisdom gini Pak. Jadi kan saluran itu kan banyak. Ya. Sesuai dengan tusinya masing-masing. Kita ini sebagai siapa? Peran apa gitu loh. Kalau kita bukan peran public figure, kenapa Anda bicara publik gitu? Karena orang begitu nggak tahu ukuran dirinya. Terus halakamruun lam ya'rif qadar nafsi. Celaka seseorang yang tidak tahu ukuran dirinya. Dirinya siapa? Kita ini siapa? Oh, saya seorang warga. Ya udah, warga di level apa? Kan gitu. Kan masing-masing ada 3. Kalau ulama dengan narasinya, gitu loh. Kalau dengan penanya, gitu ya. Kalau pemerintah, pemimpin, ya, atau dengan trias politikanya, Montesquieu, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya tentu dengan masing-masing ada kan, ada ini yang legislatif, budgeting, legalising dengan controllingnya kan, yang ini eksekusi, yang ini yudikatif,
pengawasan yuridis gitu. Ya, masing-masing udah ada ininya. Nah, kita sebagai siapa? Itu kadang-kadang di situ, Pak. Dia menurut saya nggak bisa. Lah, Anda sebagai siapa kan gitu lah. Gitu lah. Lah, kalau kayak Menlo ya jelas ngomong dia ya, government to government G2G, diplomasi G2G. Beliau berkata itu nggak masalah. Beliau kan kemarin berkata itu kan di PBB di Badan Keamanan kan. Bu Menlu mengatakan itu. Enggak dibilang. Kenapa? Karena emang udah tusinya. Otoritasnya. Ketika Bapak bukan otoritasnya, itu gitu loh. Ya. Ya. Jadi inilah kearifan. Inilah kearifan lokal, inilah wisdom, ya. Inilah kearifan dan Islam Rasulullah mengajarkan itu. Banyak nanti kalau bisa nanti kita angkat itu, ada dalam hadisnya sampelnya bagaimana Rasulullah memposisikan itu. Ya, jadi ini luar biasa pokoknya kalau kita dalami literasi Nabi, Masya Allah, nggak ada yang tidak terselesaikan, Pak. Nggak ada problem yang tidak terselesaikan, bener. Ya, saya kira itu karena bisa ya. Nanti kita lanjutkan lagi dalam pertemuan yang selanjutnya dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dengan konsep Nabi, dengan tipsnya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan kita mencintai Nabi, Nabi mencintai kita merindukan beliau dan beliau merindukan kita. Pada akhirnya kita mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian cukup, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.